Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-228. Pasukan Sultan Yogya berhasil mendesak pasukan Mangkunagaran di Simo. Pasukan garis depan kedua kubu sudah saling bertempur. Pasukan Prawiro Dirjan dan Kartonaden sampai di seberang sungai dan langsung memberondong tembakan. Pasukan Dada Sultan sudah menyeberang, juga prajurit Suronoto. Pangeran Mangkunagara memerintahkan pasukannya untuk menghindar. Seorang lurah Sorogeni Ijo bernama Serangpati berteriak kepada Kudonowarso. Kiai, sungguh sayang teman saya ditembaki. Kok mau lari saja tidak dilawan? Lari pun tak urung mati, jadi lebih baik melawan. Kudonowarso menjawab, terserah kamu, aku lapor pangeran dulu. Segera semua prajurit maju melawan, tetapi barisannya telah kacau. Para prajurit gamang antara lari mengikuti arahan Pangeran Mangkunagara atau melawan musuh. Prajurit Sorogeni yang langsung menerjang mencari mati. Siapapun yang diterjang berlarian. Pecah pertempuran ramai. Suara gong, beri, dan tambur bersautan diselingi sorak-sorai para prajurit. Coro balen dan seruling terus berbunyi. Bersamaan maju para pasukan sayap kiri dan kanan Mataram. Pakuningrat memimpin, Pangeran Otoboyo mengamuk bersama Tumenggung Martoloyo. Pangeran Otokusumo menerjang bertempur jarak dekat melawan prajurit Nirbito dan prajurit penjaga. Musuh menerjang pasukan Kumpeni, dragondernya menyisih. Ki Adipati Danurjo mendekati pasukan Kumpeni dan menghadang dengan cambuk. Hei para Belanda, mengapa kalian menyisih? Ini ada ayam gemuk. Para prajurit Jawa masih bertempur ramai. Mengapa kalian hendak lari? Kapten Kumpeni berkata, jangan gusar Kiai, maaf karena perang sangat kacau. Danurjo menunjuk, hei, lekas barisamu kembali ke tengah. Para bupati sedang bertempur, engkau malah akan pergi. Pasukan Kumpeni kembali ke tengah dan kembali bertempur. Tembakan bertubi-tubi dilancarkan, tetapi banyak yang meleset. Setelah habis peluru, pasukan Kumpeni berhasil disusupi musuh dengan senjata tombak. Pangeran Mangkunagara yang melihat peluang segera memerintahkan pasukannya membantu. Pangeran ditinggal hanya dengan 20 orang saja dan 30 wanita berkuda. Para perempuan yang berjalan darat sudah bubar bersembunyi. Ada prajurit Pakuningratan dipimpin mantri dalam yang diikuti musuh, namun dikira teman. Dia menoleh dan ditanya, pasukan siapa kamu? Dijawab, Pakuningratan, sedang mencari temanku. Musuh segera menerjang dan terjadi pertempuran jarak dekat. 25 orang diamuk, banyak yang mati. Pangeran Otokusumo melihat gerombolan musuh langsung menerjang. Terjadi saling tembak. Martoloyo sendirian bertempur melawan Kudonowarso. Kudonowarso ditombak lehernya, terluka ringan. Martoloyo lalu dikeroyok 3 orang. Tidak mempan tetapi kudanya luka. Martoloyo tampak tewas dan terjatuh, lalu digebuk rame-rame dengan senapan. Ada seorang teman Martoloyo yang datang bernama Serang Yudo. Para pengeroyok ditombak. Seorang tewas, yang lain menghindar membawa Kudonowarso. Martoloyo berseru, kamu Serang Yudo katakan pada Pangeran Pakuningrat, nanti mayatku dibuang ke sungai saja. Serang Yudo ditombak dari belakang. Martoloyo memeluknya dan terjatuh. Oleh orang-orang yang berlarian dibiarkan saja karena dikira sudah mati. Sang Sultan melihat pertempuran merasa suka karena sudah unggul. Tetapi ketika melihat ke utara, tampak bendera musuh masih ada. Menjadi tanda tanya, mana yang kalah ini? Segera memanggil Kapten Dongkel dan untuk maju membantu pasukan yang terdesak. Ayo Dongkel, kita gantian maju menggantikan yang lelah. Aku melalui sebelah barat menyeberang ke selatan. Sultan menyeberang, payung disuruh menjauh. Di belakang para prajurit belum mendapat jalan menyeberang. Sultan yang
berada di depan sudah mendarat dan berjalan jauh ke selatan. Di selatan terlihat orang berpayung kuning diiringi pasukan menghadap ke utara. Sultan berbelok ke timur mendekati orang yang berpayung kuning. Seorang prajurit Pangeran Mangkunagara melihat kedatangan Sultan mendekat dengan diikuti pasukan berkuda. Pangeran kaget melihat sang ayah datang dengan menggertak dan menembak. Pangeran lari ke selatan, dan berontongan senjata masih terdengar. Pangeran terus dikejar sampai ke keteteran. Kalau saja Sultan ingin, pasti bisa ditembak dan tewas, tetapi dibiarkan pergi. Pasukan musuh sudah pergi, banyak dari mereka yang tewas. Hanya mati dalam saja yang tampak utuh, hanya 3 orang yang tewas. Sementara pasukan lain seperti Sorogeni Merah, Sorogeni Hitam, dan pasukan lain separuh yang tewas. Pangeran Pakuningrat mendatangi tempat Tumenggung Martoloyo yang dikabarkan sudah tewas. Martoloyo tampak terkapar, lalu dibangunkan. Begitu siuman langsung berteriak-teriak mengira dikejar musuh. Lalu disadarkan bahwa musuh sudah kalah. Anda dikira tewas dalam perang tadi, jadi dibiarkan saja, kata Pangeran Pakuningrat. Martoloyo diberi minuman dan bisa duduk kembali. Lalu dengan 4 tombak yang diikat, Martoloyo ditandu. Martoloyo menangis dan merangkul Pangeran Pakuningrat. Duh Tuan, tidak mengira bila masih hidup. Sudah dilaporkan Sultan bahwa Martoloyo terluka. Para mantri dalam sudah ditemukan di timur hutan. Pasukan berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan. Waktu petang sudah sampai di Sobokarto. Sultan memerintahkan Danurjo menghitung korban tewas. Ada 30 prajurit yang tewas dan 11 yang luka-luka. Dari Kumpeni 5 dragoner dan 2 serdadu darat tewas. Sultan kemudian bergerak ke selatan dan bermarkas di Kalijeruk. Para bupati mancanegara disuruh melacak kemana musuh berhenti. Sultan lalu menulis surat yang dikirim ke Surakarta dan 1 surat yang dikirim ke Semarang. Surat ke Semarang dibawa seorang ajudan dan surat ke Surakarta dibawa gandek utusan. Pukul setengah 12 malam sampai di Surakarta. Obruk langsung melaporkan kepada sang raja malam itu juga. Surat berisi pemberitahuan kepada sang raja bahwa Sultan menang perang di Simo. Musuh mundur dalam keadaan rusak. Besok akan diusir melewati Surakarta. Sang raja segera memanggil Wedono Gedong, Tumenggung Pusponagoro, dan Tumenggung Tirtowiguno untuk bersiap. Sementara itu, Mayor Dongkel berselisih dengan Mayor Istimolor dan mengirim surat bernada marah. Istimolor membalas surat dengan mengatakan bahwa dia sakit kepala. Maaf Mayor, kepala saya serasa pecah, tulis Istimolor.